disiarkan langsung dari Studio 1 Jogja TV. Inilah debat publik pemilihan Bupati Bantul tahun 2015. Sambutan Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bupati Bantul beserta jajaran Forkompimda, pasangan calon nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 2, hadirin di studio dan pemirsa di rumah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada malam ini bisa sama-sama menyaksikan acara debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Bapak Ibu yang kami hormati, debat publik merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Melalui debat publik, pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi, dan program yang disampaikan untuk masyarakat. Melalui debat publik, pasangan calon dapat menyampaikan strategi maupun solusi yang nanti akan ditanyakan oleh moderator maupun oleh sesama pasangan calon. KPU Kabupaten Bantul melaksanakan debat publik selama 3 kali atau 3 putaran. Untuk putaran pertama dilaksanakan hari ini pada tanggal 19 November tahun 2015 yang diikuti oleh calon bupati dengan tema terkait dengan layanan dasar, peningkatan ekonomi kecil dan menengah, serta terkait dengan tata ruang. Untuk putaran 2 akan dilaksanakan pada tanggal 26 November tahun 2015 diikuti oleh calon wakil bupati dengan tema terkait dengan tata kelola pemerintahan. Sedangkan untuk putaran 3 akan dilaksanakan pada 3 Desember tahun 2015 yang diikuti oleh kedua pasangan calon dengan tema roadmap menuju menyejahterakan masyarakat Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap dengan adanya kegiatan debat publik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi masyarakat. Harapannya pemilih nanti dapat menentukan pilihannya setelah menonton dari debat publik ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator malam ini, lelaki kelahiran Madiun 25 April 1976, mengakhiri pendidikan S3 di Heidelberg University, Germany, dan saat ini mengajar di jurusan politik pemerintahan UGM Yogyakarta, serta konsen di bidang riset, konsultan, dan training. Inilah moderator debat publik pemilihan Bupati Bantul tahun 2015, Mada Sukma Jati. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja mengundang para peserta debat untuk mengambil tempatnya masing-masing. Saya undang calon nomor urut 1, Bapak Dr. Andes Haji Suharsono. Silakan Bapak untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Baik, selanjutnya saya mengundang calon nomor urut 2, Ibu Hajah Sri Surya Widati. Dipersilakan Ibu untuk mengambil tempat.
Hadirin dan pemirsa sekalian, inilah para calon Bupati Bantul periode 2015-2020. Kita berikan tepuk tangan untuk memberi semangat kepada mereka. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, dan salam Indonesia. Bapak dan Ibu calon kepala daerah di Bantul yang saya hormati, anggota KPU Provinsi DIY, KPU Kabupaten Bantul, tamu undangan, serta para simpatisan dan supporter dari kedua calon yang ada di studio yang saya muliakan, dan para pemirsa sekalian yang saya hormati, selamat datang dan selamat mengikuti acara debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Kegiatan debat putaran pertama kali ini akan memusatkan perhatian pada visi dan misi para calon bupati dan juga kebijakan serta program mereka di 3 sektor strategis, yaitu pelayanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan, kemudian pengembangan ekonomi, dan yang ketiga adalah tata ruang, tata wilayah yang ada di Kabupaten Bantul nanti. Hadirin sekalian, acara debat kali ini akan kita atur sedemikian rupa. Saya akan membacakan tata tertibnya, mudah-mudahan nanti acara debat kita akan berjalan dengan tertib dan lancar. Debat akan dibagi menjadi 7 segmen dengan durasi waktu yang telah ditentukan dengan prinsip keadilan. Kami berharap para calon kemudian bisa mengoptimalkan waktu yang telah disediakan. Pada segmen pertama nanti akan kita berikan kesempatan para calon untuk memaparkan visi dan misinya selama 3 menit. Kemudian segmen kedua penajaman visi dan misi selama 3 menit juga. Dan segmen ke-3 sampai ke-5 itu akan kita gunakan untuk mendiskusikan sektor pelayanan dasar, kemudian pengembangan ekonomi dan tata ruang dan tata wilayah. Di segmen ke-6 nanti akan ada tanya jawab dari sesama calon, dan segmen terakhir adalah segmen pernyataan penutup dari para calon. Kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian demi kelancaran dan ketertiban acara debat kita malam ini. Baik.
Kita mulai segmen pertama, pemaparan visi dan misi. Untuk kesempatan pertama, saya akan mempersilahkan calon bupati nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan langsung menyampaikan secara singkat visi dan misi saya, yaitu visinya adalah terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Misinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkepribadian yang luhur melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan menyediakan perawatan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyarakat lapisan masyarakat dengan pemberian keringanan sampai pembebasan biaya yang masyarakatnya prasejahtera. Kemudian kedua, meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi daerah, mendorong pertumbuhan investasi di bidang pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan, memberikan insentif, subsidi, dan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendaya gunakan teknologi modern dengan melibatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal. 3, meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang efisien dan melayani masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel. Kemudian meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang aman, progresif, harmonis, serta berbudaya istimewa. Itulah jadi penekanannya itu. Jadi yang saya pokokkan adalah masalah korupsi dan kolusi, nepotisme itu harus kita berantas. Jangan sampai terjadi di Bantul ini sehingga banyak korban, banyak pejabat yang masuk penjara. Berarti kurang koordinasinya antara pimpinan dengan bawahan. Jangan sampai itu terulang, memalukan Bantul seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 20 detik, Bapak. Akan dimanfaatkan. Masih ada 15 detik. Cukup. Baik, terima kasih. Kita berikan sekali lagi aplaus kepada pada calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya mempersilahkan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati juga Ketua KPU Bantul dan jajarannya, yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang juga sangat saya hormati Pak Harsono, hadirin sekalian yang semuanya sangat saya hormati, saya banggakan dan juga saya sayangi. Izinkanlah kami menyampaikan visi, misi dan program kami Ida Munir. Bantul dengan luas wilayah 506,85 km persegi, 17 kecamatan, 75 desa dan 933 dusun, dan dengan penduduk 930.000 jiwa lebih. Kami Ida Munir dengan visi Projo Taman Sari sejahtera, demokratis dan agamis yang alhamdulillah selaras dengan visi rakyat Bantul, memiliki kehendak mewujudkan Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, asri, sejahtera, demokratis dan agamis. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan visi tersebut, kami bersama rakyat Bantul akan mewujudkannya dengan 3 misi, yaitu 1, mewujudkan tata kelola pemerintahan demokratis yang lebih mandiri, empatik, jujur, dan bertanggung jawab. 2, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan daya saing ekonomi daerah
dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan pengurangan risiko bencana. 3. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang lebih bersemangat, gotong royong, berbudaya luhur, agamis, dan berkepribadian Pancasila. Yang pada implementasi dan terapan lebih lanjut, kami bersama-sama dengan rakyat Bantul akan melaksanakan program di berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan secara nyata dan terukur. Investasi sumber daya manusia menjadi prioritas, yaitu menyekolahkan guru, wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan fasilitas pendidikan lainnya. Bidang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas program peningkatan pelayanan publik. Bidang perekonomian rakyat, pedagang pasar tradisional wajib dilindungi dan didorong untuk dapat lebih maju dan makmur dalam kehidupannya dengan komitmen dan konsisten betul, tidak boleh ada mal. Bidang tata ruang, yaitu dengan penataan wilayah tata ruang untuk pengembangan industri, wisata, pertanian, perumahan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Demikianlah pemaparan visi, misi, dan program Ida Munir secara singkat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 2. Hadirin sekalian dan pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kita saksikan dulu jeda yang berikut ini. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Kepada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, kita kembali lagi ke debat publik calon Bupati Bantul tahun 2015. Di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan visi dan misi masing-masing calon. Di segmen kedua ini kita akan melakukan pendalaman, melakukan penajaman untuk visi misi yang telah tadi disampaikan. Baik, kesempatan pertama dalam pendalaman visi dan misi ini saya akan berikan kepada calon nomor urut 2.
Tadi Anda telah menyampaikan visi misi Anda. Visinya adalah Projo Taman Sari sejahtera, demokratis, dan agamis. Pertanyaan saya sederhana saja. Apa yang Anda akan lakukan pertama kali? Atau kebijakan apa yang akan Anda buat pertama kali kalau Anda diberikan amanah untuk memimpin Bantul nanti? Silakan, waktunya 3 menit. 3 menit sekarang. Terima kasih. Jadi yang akan saya lakukan dengan kaitannya visi kami, Projo Taman Sari, sejahtera, demokratis, agamis, itu adalah produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri. Jadi singkatan dari Projo Taman Sari adalah itu, Bapak. Dan betul-betul akan kami laksanakan apa yang menjadi visi kami tadi. Di sini visi kami adalah untuk kesejahteraan, untuk demokratis, dan untuk agamis. Di mana kesejahteraan masyarakat yang pertama dan utama kami akan laksanakan, juga demokratis yang betul-betul akan kami utarakan, kami laksanakan kepada masyarakat, dan juga kaitannya dengan agamis yang betul-betul harus kita laksanakan sesuai dengan visi yang sudah kami sampaikan. Baik, masih banyak waktunya Ibu, silahkan kalau ingin dimanfaatkan lagi. Sampun, cukup. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus atas tanggapan dari calon nomor urut 2 tadi. Sekarang kita lanjutkan ke calon nomor urut 1. Tadi dalam pemaparan visi dan misi Bapak menekankan misi untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan saya, kebijakan atau program konkret seperti apa yang nanti akan Bapak buat dalam rangka memerangi KKN itu jika Bapak diberi amanah untuk memimpin Bantul? Waktunya 3 menit untuk menjawab, Bapak. 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, kebijakan apa andai kata saya mendapat amanah dari rakyat untuk memerangi. Yang kedua, program konkret untuk menuntaskan korupsi. Jadi pertama adalah kebijakan saya adalah karena kita masuk di birokrasi pemerintahan, kita pelajari kebijakan-kebijakan itu harus sesuai normatif, ya. Kita normatif, jangan sampai melanggar aturan undang-undang yang ada. Itu kebijakan, ya. Kalau kebijakan itu harga mati, ya, dari saya, ya. Kemudian konkret itu adalah pelaksanaannya, karena dalam pelaksanaan kita melaksanakan kerja yang ada di pemerintahan, baik di institusi saya maupun institusi pemerintah birokrasi, saya kira sama, ada norma-norma hukum yang harus dipenuhi. Kemudian program konkret yaitu saya banyak membaca dari koran, ya, dari Tribun, dari Harjo dan lainnya, kecuali dari Kedaulatan Rakyat, ya, yang tidak ada, ya. Jadi program konkret adalah saya sangat-sangat menangis saat saya kalau ada anggota atau karyawan dari sampai sekda saja sampai masuk penjara, banyak anggota pemerintah ini yang masuk penjara. Saya sangat-sangat prihatin karena sebagai, walaupun sekarang tidak penegak hukum, saya sangat merasakan berarti kan tidak ada komunikasi antara atasan dengan bawahan. Komunikasi itu sangat penting, paling tidak 3 hari atau 2 hari, atau kita nggak usah perlu ada jarak antara pimpinan dengan bawahan,
Ayo monggo sareng-sareng kita bekerja untuk Bantul ini. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jangan sampai kita melanggar hukum, jangan sampai ada korban lagi yang masuk penjara. Saya sangat prihatin seperti ini. Belum lama ini ya, rakyat kita Mariani dan Dahono, saya baca sekarang kena 1 tahun dan 1,5 tahun. Saya sebagai warga ikut menangis saya Pak, sebetulnya. Saya nggak tega itu Pak. Berarti kan tidak ada komunikasi pimpinan dengan bawahan, tidak sampai ke bawah. Itulah ya program konkret yang harus kita perhatikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 1. Sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kita rehat dulu sejenak. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Kepada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Kita lanjutkan kembali acara debat kita di segmen ketiga ini. Di segmen ini kita akan fokus untuk mendiskusikan pelayanan dasar, kesehatan, dan pendidikan. Baik, pertanyaannya sama untuk kedua calon dengan masing-masing alokasi waktunya 3 menit. Jawaban dimulai nanti dari calon nomor urut 1 dan kemudian dilanjutkan ke calon nomor urut 2. Bapak Ibu sekalian, di bidang kesehatan, pemerintah memang telah menyediakan berbagai skema asuransi kesehatan. Namun demikian, masyarakat seringkali masih saja mengeluhkan skema asuransi kesehatan tersebut. Misalnya prosedur birokrasinya yang terlalu berkepanjangan, data ganda atau tidak akurat, dan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas. Sedangkan di bidang pendidikan, dari assessment kita yang kita lakukan sebelum acara debat ini, kita menemukan keluhan adanya pungutan dari pihak sekolah dan juga masalah kesejahteraan maksud saya dari tenaga pendidik yang masih rendah sehingga juga mempengaruhi kualitas pendidikan di Bantul.
rakyat Bantul kemudian bertanya, bagaimana komitmen saudara dalam mengatasi problematika di bidang kesehatan dan pendidikan sebagaimana yang telah tadi disampaikan. Waktunya untuk menjawab adalah 3 menit. Calon nomor urut 1 berkesempatan untuk menjawab di kesempatan yang pertama. 3 menit dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah masalah kesehatan. Jadi kami akan memberikan pelayanan kesehatan yang sangat mudah, murah bagi rakyat miskin. Kemudian mengembangkan rumah sakit di daerah, memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin dan rakyat terlantar, meningkatkan peran PKK, posyandu, puskesmas, ya. Kemudian berikutnya mengembangkan program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Ya, tadi jawaban saya masalah kesehatan. Kemudian yang perlu kita baris bawahi selain tadi yang sudah saya sampaikan adalah kita sangat perlu perhatian dari masyarakat bahwa belum lama ini kita belum merata dalam pelayanan masyarakat. Misalnya yang belum lama terjadi di Banguntapan di Puskesmas 2 secara prosedur harus pinjem ambulan saja, harus begini, sehingga meninggalnya warga yang sakit itu sangat memprihatinkan. Jadi namanya itu darurat itu harus segera ditangani, tidak boleh ditunda-tunda lagi sesuai prosedur. Nah, nanti setelah mati akhirnya mati juga. Makanya nggak usah perlu bertele-tele, itu tadi harus langsung kita tangani urusan belakang. Akhirnya terjadi mati yang seperti itu. Kemudian pendidikan adalah menghentikan penggantian buku pelajaran, mengembangkan pendidikan terutama daerah miskin, mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan, pertanian, industri termasuk balai latihan kerja. Kemudian mengembangkan sekolah-sekolah agama, aisyah, madrasah dan aliyah, meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen, penyuluh, menyediakan komputer sekolah dan sebagainya. Kita sangat prihatin juga masalah sekolah di Bantul, banyak pungutan liar. Jadi sekolah itu hanya industri, ya. Jadi kenapa kok harus membayar yang sangat mahal, tidak merata. Saya ada bukti ini, Pak. Saya ke daerah-daerah, ke wilayah, ini ada kasus SMA Negeri 1 Pleret, SMA 1 Sabdodadi, SMA 3 Bugisan, dan tahun lulus 2010 sampai sekarang belum mendapat ijazah. Saya ada buktinya ini, Pak. Sangat tidak mengembangkan sekolah, tapi justru akan menjerumuskan. Kasihan ini bagi orang-orang yang tidak punya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 1 yang telah memberikan jawabannya. Kita kesempatan berikutnya kepada calon nomor urut 2. Rakyat Bantul bertanya kepada Anda, bagaimana komitmen Anda dalam mengatasi problematika mendasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan di Bantul? Seperti yang tadi telah disampaikan, waktunya untuk menjawab adalah 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kaitan kesehatan, kami betul-betul ingin meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bantul. Bahwa di Bantul sekarang sudah ada 27 puskesmas dengan 17 pelayanan rawat inap. Harapannya nanti juga akan bertambah. Dan kami Bantul, saya punya juga rumah sakit yang tipe B. Kami juga punya rumah sakit tipe C. Dan harapan ke depan akan juga dibangun rumah sakit tipe D. Dan kaitannya untuk pelayanan, saya kira itu adalah suatu hukum yang wajib bahwa semua harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kami punya program, yaitu program yang unggulan di Bantul yang betul-betul diadop oleh banyak tempat kabupaten dan saya sering keliling, yaitu program DP4MK+, di mana dusun bebas 4 masalah kesehatan, yaitu plusnya
mengurangi kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kematian karena gizi buruk, demam berdarah, dan juga menemukan penderita TB. Nah, itulah menjadi program unggulan kami. Kaitan dengan pendidikan, bahwa Bantul kencang betul kaitan dengan peningkatan SDM. Peningkatan SDM adalah yang pertama dan utama, di mana kami menyekolahkan guru-guru kami dari SD menjadi S1, S2, dan S3. Harapannya supaya dengan guru yang pandai, anak-anak menjadi pandai. Dan itulah yang betul-betul harus dilakukan oleh pemerintah. Itu tugas dari pemerintah. Dan kami juga mencari, mensweeping dari rumah ke rumah bagi anak yang tidak sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Itu menjadi tanggung jawab kami juga, dan harapan ke depan itu pun juga bisa terwujud apa yang menjadi program-program kami. Dan harapan kami itu, dan itu pun sudah kami lakukan Bapak Nyun Sewu, sudah kami lakukan 5 tahun kemarin, dan harapan kami ke depan anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan juga berkepribadian Indonesia. Masih ada waktunya Ibu, 30 detik. Cekap. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada jawaban dari nomor urut 2. Hadirin sekalian, semakin menarik acara debat kali ini, tapi sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, kita ikuti dulu yang lewat berikut ini. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Kepada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Dan pemirsa yang saya muliakan, kembali lagi ke acara debat. Kita lanjutkan lagi di segmen keempat ini, di mana segmen ini kita akan fokus pada isu pengembangan ekonomi. Pertanyaan sama untuk kedua calon, waktunya sama 3 menit. Jawaban dimulai dari calon nomor urut 2, yang kemudian dilanjutkan ke calon nomor urut 1. Bapak Ibu, salah satu potensi dalam pengembangan ekonomi di Bantul adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Namun demikian, para pengrajin dan pengusaha di sini masih mengalami berbagai kendala, mulai dari ketersediaan modal, produksi,
manajemen, bahkan sampai ke pemasaran. Pada sisi yang lain, tantangan perekonomian kita itu sudah di depan mata. Di akhir tahun ini nanti akan diberlakukan masyarakat ekonomi Asia atau MEA. Masyarakat Bantul bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa saja strategi kebijakan yang akan Bapak Ibu ambil dalam pengembangan UMKM sehingga kita dapat mengambil manfaat dari diberlakukannya MEA. Waktu untuk menjawab adalah 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang, Ibu. Terima kasih Bapak. Jadi kaitan dengan pengembangan ekonomi kecil dan menengah, kaitan juga investasi dan MEA yang akan datang. Jadi di Bantul ini ada 36.000 UKM dan ini menjadi program prioritas kaitan dengan kerajinan dan industri, dan di mana kami betul-betul fokus untuk supaya UMKM di Bantul ini sejahtera. Nah, oleh karena itu beberapa hal kami laksanakan, akan kami lakukan, yaitu dan sudah kami lakukan Bapak sebenarnya, yaitu pelatihan-pelatihan, juga promosi, pameran-pameran yang kami lakukan, juga kaitannya dengan kreativitas produk kita tingkatkan, dan juga kami juga memberikan pinjaman modal kepada mereka, dan juga kemudahan izin-izin bagi mereka. Dan sekarang ada di semua kedutaan itu ada produk Bantul yang dipasang di showroomnya kedutaan-kedutaan di seluruh dunia. Karena kami pernah mengundang duta besar untuk hadir di Bantul, dan kami mohon untuk bisa membantu untuk promosi pemasaran bagi produk-produk Bantul. Omong kosong kalau memang hanya produksi tapi tidak bisa dipasarkan. Dan kami juga memasarkannya dengan pameran-pameran di Bantul, di daerah Yogyakarta, di Jakarta, di luar negeri, itu pun kami lakukan. Dan untuk kemudahan-kemudahan izin bagi investasi, kami ada 3 wilayah, yaitu wilayah Sedayu, Pajangan, dan Piungan. Itu sudah kami buka menjadi suatu kawasan, dan banyak investor yang masuk ke Bantul. Dan harapan kami dan menjadi garis kami, investor itu adalah investor yang padat karya, yang membutuhkan banyak tenaga kerja, dan tidak ada produk yang dibuat oleh Bantul. Jadi tidak ada sama. Jadi mereka membuat produk lain yang jangan menyaingi produk yang dibuat oleh warga-warga Bantul sendiri. Dan itu adalah kawasan itu sudah mulai dibuka dan sudah banyak juga investor yang masuk, dan kami pun akan memberikan kemudahan-kemudahan perizinan yang sudah memang berjalan dilakukan, ya MEA itu, dan juga bagaimana baru dalam proses regulasi penyerahan izin itu dilaksanakan di kecamatan. Jadi untuk kemudahan-kemudahan menggarisbawahi, dan saya sangat menghormati, sangat ibaratnya saya akan ngelap sepatunya investor kalau dia mau berinvest di Bantul dengan tenaga kerja yang banyak. Itu membantu program pengangguran dan juga program kemiskinan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 2 atas jawabannya. Kepada calon nomor urut 1, saya ulangi pertanyaannya, Bapak. Masyarakat Bantul bertanya, apa saja strategi kebijakan Bapak dalam pengembangan UMKM sehingga kita dapat mengambil manfaat dari diberlakukannya MEA? Waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi kita untuk meningkatkan ekonomi kecil dan menengah, kita memprioritaskan alokasi anggaran untuk program pembangunan, misalnya pertanian yang ada di Bantul, perikanan, kelautan dan UMKM, serta industri kecil dan menengah. Kemudian mendorong lembaga keuangan daerah untuk mempertahankan penyaluran kredit pertanian, peternakan, perikanan, kelautan yang ada di Bantul. Misalnya menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani kecil, tradisional, pedagang kecil, dan lainnya. Karena sampai saat ini yang saya lihat, kemarin saya turun di pasar, itu banyak lintah darat yang ada di pasar. Ya, saya baru 1 kali Bantul. Jadi padahal Bantul itu punya
Bank Bantul, tapi kok banyak lintah darat. Tapi Jawanya apa saya tidak tahu lintah darat itu, atau Bank Plencit atau apa satu lagi saya lupa saya. Ya, jadi apa Bantul kan punya bank rakyat Bantul, kok tidak melayani orang-orang kecil, hanya melayani pejabat-pejabat saja. Ya, padahal itu sangat-sangat minta perhatian khusus ya. Kemudian memenuhi hak-hak buruh itu sangat-sangat kita perlukan, dan melindungi modernisasi pasar tradisional. Ya, kita sangat melindungi, jangan sampai banyak. Saya pernah dengar dulu waktu tahun berapa, jangan sampai ada Alfamart, tapi kok Bantul masuk Alfamart, sehingga banyak ditentang oleh masyarakat. Ya, jadi kemudian untuk meningkatkan perekonomian dengan membangun infrastruktur untuk menunjang perekonomian rakyat. Kemudian investasi itu sangat penting bagi rakyat Bantul. Jadi silahkan mendorong peran swasta dalam perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerja, nilai tambah industri dan pengelolannya. Kemudian kehadiran investor sebagai mitra kerja pemerintah. Kemudian MEA adalah kita membangun industri yang berbau lokal. Kita hanya kurang pede saja ya. Sebetulnya kita itu dari tekstil itu kan sudah sangat-sangat bagus sekali. Apalagi mebel di daerah saya Sewon sana, itu banyak mebel-mebel diekspor. Kenapa tidak ada orang asing yang sini diolah sendiri, diekspor sendiri? Itu sangat-sangat ya memajukan. Hanya kurang pede saja karena mungkin kurang perhatian atau tidak ada yang mengarahkan dari rakyat kecil itu. Jadi jangan sampai menjadi buruh. Jadi intinya beri kepercayaan yang penuh, banyak yakin bahwa Indonesia ini sangat bagus. Contohnya mebel, juga hotel-hotel itu perlu kayu-kayunya dari Indonesia, sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 1 yang telah memberikan tanggapannya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, kita break sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Pada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib,
dan lancar. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi acara debat calon Bupati Bantul 2015 di segmen kelima ini. Segmen ini akan fokus pada isu penataan ruang, isu yang juga sangat strategis yang tidak kalah pentingnya dengan dua sektor sebelumnya. Baik, pertanyaannya sama untuk kedua calon dengan waktu masing-masing 3 menit. Jawaban kali ini dimulai dari calon nomor urut 1 dan kemudian nanti dilanjutkan ke calon nomor urut 2. Bapak Ibu sekalian, penataan ruang untuk wilayah Bantul dihadapkan pada 3 realitas yang kasat mata. Pertama, tingkat atau laju konversi lahan pertanian ke perumahan yang sangat tinggi. Rata-rata 40 hektar per tahun. Ini bukan cukup tinggi, tapi sangat tinggi. Kedua, Bantul sebagai wilayah yang rawan bencana alam. Itu juga menjadi catatan penting. Dan yang ketiga adalah Bantul sebagai halaman terdepan DIY di wilayah bagian selatan. Yang terakhir ini sangat terkait sebenarnya dengan tata ruang dan tata wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu, Bantul bertanya, bagaimana konsep Bapak Ibu yang tawarkan tentang penataan ruang dan wilayah di Bantul ke depan dengan mempertimbangkan ketiga faktor yang tadi telah dijelaskan. Waktu untuk menjawab adalah 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama adalah masalah problematika konversi lahan pertanian yang ada di Bantul, yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Melakukan peninjauan kembali peraturan daerah tentang rencana ruang dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian penataan kembali kawasan industri, pertanian, dan pemukiman dengan perkembangan daerah. Kemudian mempertahankan lahan produktif berkelangsungan produksi pangan atau ketahanan pangan. Ya, jadi yang pertama akan saya langsung aja atau langsung ketiga. Jadi Bantul juga sebagai rawan bencana, yaitu melakukan penetapan pemetaan terhadap lokasi-lokasi rawan bencana, terutama gempa bumi dan tektonik, melakukan mitigasi bencana, terutama lokasi rawan bencana secara berkelanjutan. Ya, meningkatkan fasilitasi dan tenaga rawan siaga bencana seluruh wilayah Bantul dengan lokasi rawan bencana alam. Ya, kemudian Bantul sebagai lahan terdepan wilayah selatan, yaitu kita kembangkan lintas CLS itu yang sebentar lagi juga akan dibangun, akan dikembangkan, apalagi ada lapangan udara internasional di situ. Jadi langsung aja saya jawab secara singkat bahwa konvensi lahan, ya, jadi kesimpulannya jadi kita sangat memperhatikan masalah lahan pertanian menjadi perumahan. Ini sangat memprihatinkan ada di Bantul. Ya, itu saya tinggal di Sewon sebelah saya, itu lahan untuk ketahanan pangan. Istilahnya jalur hijau. Tapi sekarang diuruk semua di daerah mana itu daerah saya nggak begitu hafal, ya, karena saya orang Bantul sendiri, ya, dekat Sewon itu diuruk semua. Ya, sekarang untuk perumahan jalur hijau menjadi jalur kuning. Lama-lama lahan untuk pertanian itu habis hanya untuk perumahan. Kita nggak memperhatikan. Kok perdanya ada, kok kita malah merubah perda. Seharusnya perda dulu baru kita laksanakan. Kok kita laksanakan diuruk dulu baru perda. Itu sangat memprihatinkan. Petani nanti akan tergusur sehingga mau makan saja tidak bisa. Ya, kemudian untuk lawan bencana memang kita sudah ada komunikasinya, kita punya Rapi dan Orari. Saya sendiri juga penasehat Rapi untuk bencana alam, kita tidak begitu masalah. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 1 yang telah memberikan jawabannya.
Sekarang ke calon nomor urut 2, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bantul bertanya kepada Ibu, bagaimana konsep Ibu tentang penataan ruang dan wilayah di Bantul ke depan dengan mempertimbangkan ketiga faktor yang telah dijelaskan tadi. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kaitan penataan ruang, yang pertama problematika konvensi lahan, pertanian menjadi perumahan. Memang betul, banyak sekali investor yang ingin membangun real estate perumahan di Bantul. Dan itu pun sudah sangat mengkhawatirkan, karena kami juga tidak mau alih fungsi lahan itu cepat habis. Tadi Bapak Ngendiko 40 hektar setahun, mungkin juga betul, saya sendiri tidak hafal. Dan kami memang waktu setahun sebelum kami selesai menjabat, kami moratorium untuk 5 kecamatan. Jadi 5 kecamatan di pinggir Bantul Utara, yaitu Bantul, Sewon, Kasian, Banguntapan, dan juga Pleret. Dan kami moratorium tidak ada izin prinsip lagi bagi perumahan. Karena kami ingin nguri-uri tanah kami, dan kami sendiri sudah mempunyai tata ruang. Saya diuji oleh banyak departemen di Jakarta waktu itu untuk mendapatkan tata ruang itu, dan betul-betul kami menjaga betul karena hukumnya pidana kalau itu sampai kami mengalihfungsikan lahan tadi, dan kami sangat berhati-hati, dan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman sesuai aturan yang berlaku. Dan yang kaitan kedua, kaitan Bantul menjadi daerah rawan bencana, betul sekali. Bantul menjadi daerah gempa, juga berpotensi tsunami, juga longsor dan banjir. Dan kaitan dengan gempa, kami sudah memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk membangun rumah tahan gempa, dan juga kepada murid-murid sekolah. Dan kami juga kaitan dengan gempa itu adalah suatu hal yang memang itu diberikan oleh Allah, dan kita harus bisa menerima dengan ikhlas. Dan kaitannya dengan tsunami, kami sudah dibuatkan oleh BNPB itu gedung di daerah Samas untuk relokasi, dan kami selalu melaksanakan rutin untuk simulasi bagaimana rakyat, dan kami mempunyai early warning system di sepanjang pantai Bantul 13,7 km. Jadi begitu ada aba-aba simulasi, rakyat sudah berbondong-bondong lari untuk menyelamatkan diri, dan itu sudah dilakukan berkali-kali secara simulasi. Dan untuk kaitan dengan longsor, memang kami selalu memperingatkan masyarakat untuk selalu berjaga-jaga, apalagi kalau hujan. Dan beberapa wilayah sudah memang kami relokasi kaitan dengan rumah-rumah yang kena longsor, dan itu menjadi perhatian kami. Dan memang ada beberapa wilayah Bantul yang rawan longsor dan juga rawan banjir, karena kami di selatan, Bapak di selatan, jadi kiriman dari utara Sleman itu, dan kalau hujan itu yang kena korban Bantul. Nah itulah, jadi memang betul-betul daerah Sanden dan lain-lain itu menjadi langganan, dan Bantul menjadi halaman terdepan, betul sekali, karena daerah istimewa ditunjuk oleh Ngaso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 2 yang telah memberikan jawabannya. Dan segmen kali ini kita tutup, kemudian kita ke segmen berikutnya, segmen tanya jawab. Tetapi sebelum ke sana, kita break dulu. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Ya, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos, jos!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Hadirin dan pemirsa yang saya muliakan, tibalah saatnya ke segmen ke-6, yaitu segmen tanya jawab. Pada segmen ini masing-masing calon kepala daerah memiliki kesempatan untuk bertanya selama 1 menit. Kemudian masing-masing calon memiliki kesempatan juga untuk menjawab selama 2,5 menit. Dan akhirnya masing-masing calon memiliki kesempatan untuk menanggapi jawaban yang tadi diberikan selama 1 menit. Baik, untuk kesempatan pertama, saya mempersilahkan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dipersilahkan. Yusewu Pak Harsono. Beberapa waktu yang lalu, ketika kami masih menjabat sebagai Bupati dalam rangka menjaga tidak menjamurnya perumahan serta dalam rangka melindungi sektor pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan masyarakat Bantul secara mandiri, kami menerbitkan peraturan Bupati Perbuk untuk menghentikan perizinan bagi pengembang di wilayah Kecamatan Bangutapan, Sewon, Kasihan, Pleret, dan Kecamatan Bantul. Yang sudah saya sampaikan tadi sejak awal, pendapat panjenengan seperti apakah atas kebijakan yang kami ambil tersebut? Cukup, Ibu. Baik, silakan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. Waktunya 2,5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi apa yang ditanyakan Ibu tadi sama dengan yang saya lihat, tapi saya tidak melihat secara global karena itu bukan wewenang saya. Jadi yang saya lihat adalah di daerah saya sendiri tadi sudah saya aturkan bahwa di wilayah Sewon ya sebelah utara saya, dan saya sudah ingat di daerah Sudimoro tadi yang itu berapa hektar itu banyak dikomplain masyarakat bahwa itu jalur hijau sekarang dirubah menjadi jalur kuning. Itu sebetulnya ya karena itu tetangga saya sebenarnya banyak yang sangat kecewa sehingga tidak bisa masyarakat di situ bertani lagi. Banyak yang langsung ke saya, Pak, ini dulu ini kan tidak untuk perumahan, untuk pertanian, sekarang kok untuk perumahan, sehingga saya sekarang kesulitan, sehingga saya ora iso ngaritke wedhus saya do takdol sekarang, bertani sudah enggak. Nah sekarang besok kalau seperti ini semua, besok kita mau makan apa Pak? Apa mau jadi buruh terus gitu loh. Nah itu yang saya langsung ke masyarakat karena saya tahu karakter orang Bantul sendiri karena saya dilahirkan, dibesarkan di Bantul. Jadi itu harus kita pertahankan lahan pertanian ya. Jadi kalau untuk perumahan pakailah yang di atas di daerah pegunungan, daerah mana yang kira-kira sepi sehingga rame, diadakan apa seperti di puncak itu ya. Jangan lahan untuk pertanian, untuk perumahan. Itu mungkin mau melapor ke pimpinan, ke Pak Bupati, mau sowan takut isone nangis tempat saya itu tonggo saya, konco saya semua. Saya tinggalnya juga aslinya cuma Beji, Jedes. Saya sekarang tinggal di Sewon.
itu sangat ya memprihatinkan saya juga. Jadi insya Allah saya dipercaya amanat oleh rakyat, itu tetap jalur hijau, tidak akan saya rubah menjadi jalur kuning untuk perumahan. Terima kasih. Baik. Kesempatan berikutnya saya mempersilahkan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban yang tadi telah disampaikan oleh calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Barangkali saya tidak menanggapi, tapi saya akan menambahkan, Bapak. Jadi di Bantul itu kami memang ingin punya program kaitan bank tanah, land banking, di mana seperti program pertanian, kalau harga jatuh dibeli oleh pemerintah daerah dari anggaran APBD, itu sudah berjalan lama. Harga 6 komoditi pertanian. Kalau ini harga tanah, kalau ada tanah yang memang dijual oleh masyarakat dan masyarakat membutuhkan supaya tidak beralih fungsi lahan, dibeli oleh pemerintah daerah. Tapi ini masih terbentur dengan aturan dan lain-lain, dan insya Allah nanti bisa itu terlaksana, dan mudah-mudahan ini bisa membantu mengurangi alih fungsi lahan yang tidak selama ini ada. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kedua calon. Untuk kesempatan berikutnya bergantian kepada calon nomor urut 1, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilahkan. Terima kasih. Mungkin ini salah satu kasus yang ada di Bantul yang sangat heboh sekali. Sekarang hasilnya sudah tahu semua bahwa adalah kasus Persiba. Pertanyaan saya, apa dasar hukum Kasdarenah pemerintah Kabupaten Bantul menerima pengembalian dana hibah Persiba tanpa proses hukum, sehingga dana itu tidak bisa digunakan berdasarkan konstitusi anggaran? Ini masa pemerintahan Ibu, ya, dan ketuanya KONI nyuwun sewu Bapak Idam Piyambak, berarti itu kan nggak sesuai prosedur. Kemudian pengembalian uang itu tidak berdasarkan hukum. Nah kalau gitu nanti orang do korupsi kepada saya, korupsi kepada si A, bisa kalau sama orangnya tak balik ke. Tapi kalau di kantor tidak bisa, itu ada dasar hukum, sehingga sekarang dana itu nganggur. Baik, dari Bapak, mana asalnya? Silakan kepada calon nomor urut 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang tadi telah disampaikan. Waktunya 2,5 menit, Ibu, dimulai dari sekarang. Terima kasih, Bapak. Jadi memang kasus Persiba itu kan memang menimpa Bantul, di mana tadinya Pak Idam sebagai ketua KONI dijadikan tersangka. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan keikhlasan, akhirnya sudah mendapat SP3, alhamdulillah sudah selesai. Oleh karena itu menjadi keprihatinan bagi kami sekalian kaitan kasus Persiba ini, dan ini menjadi kehati-hatian juga bagi kami sekalian. Kaitannya dengan dana yang masuk itu memang sudah sesuai aturan, dan itu pun sudah sepengetahuan BPK. BPK pun juga mengetahui, dan juga sudah sesuai aturannya, dan mudah-mudahan lah ini bisa segera selesai. Saya tidak begitu mengerti tentang hukum, oleh karena itu saya juga tidak berani bagaimana untuk apa yang ini memang masih belum selesai sepenuhnya. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Masih ada waktu, Ibu, silakan. Terima kasih. Silakan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban yang tadi telah disampaikan oleh calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Tadi mungkin Ibu tidak tahu masalah hukum, tapi pernah ya saya lihat bahwa masalah dana hibah itu bukan tanggung jawab saya. Jadi masa ke Pak Wakil Bupatinya atau siapa. Nah, saya kira itu sebagai kepala daerah kan harus bertanggung jawab. Tidak kok, oh itu bukan tanggung jawab saya. Saya melihat di persidangan itu saya tidak tahu menahu, terus dijalankan oleh wakilnya. Ya kan itu sama saja mengorbankan wakilnya. Kasihan juga, untung Pak Marno juga ya tidak menjadi korban berikutnya. Kalau Pak Marno jadi korban berikutnya, aduh sangat memprihatinkan. Jadi apapun
pun sebagai kepala daerah, saya mohon untuk hormat adalah bertanggung jawab atas semua yang terjadi di wilayahnya. Itu wajib dan harus dilakukan oleh kepala daerah. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kedua calon yang telah memberikan pertanyaan, jawaban, dan tanggapan. Untuk lebih mencairkan suasana lagi, kita ikuti dulu jeda yang berikut ini. Kepada warga masyarakat Kabupaten Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda dalam pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 besok pada hari Rabu Pahing tanggal 9 Desember tahun 2015. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Pada rekan-rekan generasi muda, mari kita gunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tanggal 9 Desember tahun 2015. Coblos jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga masyarakat Bantul yang telah memiliki hak pilih, gunakanlah hak pilih Anda pada pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 pada hari Rabu 9 Desember 2015. Marilah kita sama-sama mensukseskan jalannya pilkada tersebut supaya berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk menggunakan hak pilihnya. Hak pilihnya Anda memilih, jangan ada unsur paksaan. Anda pilih berbeda boleh, karena berbeda itu adalah sangat indah. Saya menghimbau kepada masyarakat Bantul untuk ikut pilkada, gunakan hak pilih Anda. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita menginjak segmen terakhir, maksud saya ini sudah terlalu lama tapi menarik sekali debat kita, yaitu segmen pernyataan penutup, closing statement. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi para calon bupati kita. Kita juga sudah melakukan pendalaman atas visi dan misi tersebut. Kita juga sudah mengeksplor 3 isu di 3 sektor tadi, pelayanan dasar, kemudian pengembangan ekonomi, dan tata ruang, tata wilayah. Saatnya dalam segmen ini, kita akan memberikan kesempatan kepada para calon untuk memberikan pernyataan tertutupnya. Baik, kesempatan pertama saya mempersilahkan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya selama 2 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pernyataan penutup. Saya orang kecil, orang desa, orang Bantul, dilahirkan, dibesarkan. Istri saya juga orang Kretek, dekat pantai sana. Jadi saya mohon kepada masyarakat Bantul untuk membantu berjuang mendukung program kami untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terpenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yang cerdas dengan demokratis yang tertata. Oleh karena sesuai visi misi kami tadi, jelas kami ingin mengajak semua warga masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan
dan pengangguran dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena saya sendiri juga orang SDM, ya, merubah paradigma birokrat dari penguasa menjadi pelayan, ya, jadi tidak ada jarak antara pimpinan dan bawahan. Kita tidak minta dilayani, tapi kita melayani. Ya, jadi kita harus berbaur terhadap masyarakat. Saya tahu karakteristik orang Bantul karena saya dari kecil SD sampai kerja saya juga tinggal di Bantul. Ya, jadi marilah kita sama-sama membangun Bantul ini, dan saya tidak akan seterusnya maksimum 2 periode. Setelah itu silahkan orang Bantul, saya akan bikin fakta integritas. Setelah saya habis masa dinas saya, silahkan orang Bantul untuk berkarir di daerah Bantul. Jadi bapak-bapak yang sekarang menjadi pejabat yang masih muda, silahkan berkarir. Jangan mencari materi dulu, karir harus kita tingkatkan. Sekolah. Sekarang yang kita perlukan adalah perubahan, ya, perubahan yang kita perlukan sekarang khusus untuk Bantul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Selanjutnya saya persilahkan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya selama 2 menit. Saya persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang sangat kami hormati, kami pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor urut 2 Ida Munir dengan penuh kerendahan hati mengajak kepada seluruh masyarakat Bantul untuk secara bersama-sama mensukseskan pelaksanaan tahapan pilkada dan hari pemilihan dengan tetap menjaga kedamaian, ketentraman, dan keamanan di wilayah masing-masing. Besar harapan kami pilkada di Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dengan penuh kegembiraan dan tetap terjaganya silaturahmi antar warga. Pilkada merupakan momentum bagi masyarakat Bantul untuk dapat menggunakan hak pilihnya guna menentukan sikap politik untuk memilih bupati dan wakil bupati. Untuk itu, Ida Munir mengajak pada seluruh masyarakat Bantul diawali dengan doa dan ketulusan untuk mengabdi secara bersama-sama. Marilah kita berjuang bersama membangun Bantul. Jayalah negeriku, dari Bantul untuk Indonesia Jaya. Nuwun sewu, ingat hari Rabu Pahing 9 Desember 2015, coblos nomor urut 2 Ida Munir. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada calon nomor urut 2 yang telah menyampaikan pernyataan penutupnya. Hadirin dan pemirsa sekalian yang berbahagia, demikianlah acara debat calon Bupati Bantul tahun 2015 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas lancar dan tertibnya acara ini, atas kerjasamanya juga, dan sebagai moderator saya juga meminta maaf jika ada kekurangan dalam acara debat tadi. Akhir kata saya mengucapkan jangan lupa di debat putaran kedua yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, dan salam Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oh
Sebagai komitmen pemilihan Bupati Bantul tahun 2015 secara damai, dimohon calon Bupati Kabupaten Bantul untuk berjabat tangan. Kepada Ketua KPU Bantul dimohon maju ke podium. Ayo podo milih Bupati lan Wakil Bupati ing Kabupaten Bantul kanthi demokratis lan jujur. Kabeh wae sing duwe hak pilih katonang putri ora pilih kasih kon padha nyengkuyung nyoblos kanthi bebas lan langsung. Tanggale songo aja lali dina Rebo pasarane paing Desember ing sasine